Bila saya mereka yang mereka tindakan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, supaya kita enggak kena godaan kalau ada di luar sana. Betul ya? Iki ora gerwang lanang tok wong wedok ya kaya ngono. Masyaallah, pamite kok omah apik karo bojone ning kantor ya Allah. Godaan akeh, maksiat akeh, kantor ya akeh, pasar ya akeh. Masyaallah. Profesi pedagang ya digodhog, guru ya digodhog, masyaallah. Gitu. Mana gurumu baleknya digodhog kok. Allah Akbar, masyaallah. Baleknya masyaallah. Masyaallah. Saya nggak tahu itu pemberitahuan apa curhat, saya nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayat. Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar, pokok ibadah haji amal syuhada angkatan 2015 rahimahullah. Boten kraos menika sampun gansal tahun, kayaknya baru kemarin. Ya, kayaknya baru kemarin. Tahun-tahun sudah 5 tahun. Dan tahun ini ada haji tapi tidak ada yang berangkat dari negara di luar Arab Saudi. Terus ingkang tidak haji namanya orang yang sudah ada di Arab Saudi. Menika kemawon persyaratanipun harus belum pernah haji. Harus belum pernah haji dan pakai protokol kesehatan yang ketat. Bila tahun menika haji yang paling sedikit sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Menika naming 1.000 biaya. Hanya 1.000 orang. Terus cacai pun seperti saya. Nah, insya Allah kalau begini kok enter kabar pemerintah Arab Saudi akan membuka penerbangan keluar masuk juga darat laut mulai bulan Januari. Kok menawi kita harapannya ya Januari, ya tanggal 1 Januari itu sudah dimulai. Kalau sudah dimulai, insya Allah berarti umroh juga sudah bisa dimulai per tanggal Januari. Nah, ibu bapak-bapak, memang pandemi corona menika unik itu jadi. Pokoknya sejak tabiatan lagi saya ini karena menungso kena pandemi kok satu yo, pandemi kok satu yo. Kalau wonten pandemi tahun 1850-an, tapi itu lebih di Afrika dan Eropa. Ini corona niki sak dunia. Bila nggih sing dipercaya, enek sing ora percaya, nggih. Nah, karena memang lagi ini boleh bar corona 19 COVID 21, COVID 25 mungkin sakarepe lah gitu.
Mungkin lagi percaya mungkin. Tapi yang jelas iklan corona ini tidak pernah habis. Karena nyetel TV males, sponsor orang males, buka HP males, di sini ke corona. Ya, Masya Allah. Nah, bila saya ngaji ini, insya Allah sebagai obat hati. Supados supaya kami kuat dalam menghadapi ujian menikah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ujian corona ini bukan hanya menakutkan, sehingga banyak masjid, pengajian, mal, ya, sekolah yang ditutup karena ketakutan. Bukankah ketakutan itu adalah sebuah ujian? Allah memberikan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat dan seterusnya. Sungguh aku akan menguji kamu hai manusia dengan banyak ujian, yaitu satu, ketakutan. Nah, ketakutan itu ditaruh nomor satu. Kadang dhisik wong wedi niku wedi nek nikah. Aku sama beli bojoku ora. Barang wis nikah wedi duwe anak. Aku sama beli anak ora. Atau wedi ora duwe anak. Barang duwe anak wedi meneh iso nyekolah ki ora. Barang sekolah wedi meneh anak golek jodone ora. Barang nek jodone wedi meneh kemudian wedi. Begitu anaknya sudah punya jodoh, punya cucu, ekonominya bagus, delok rambutnya wedi meneh. Ya Allah, aku wis tuwa gitu ya. Kata ibu-ibu, kok bojoku rabi neh ya masalah. Karena dia sing wedok tua kan sing lanang terus boleh sing nom gitu. Ternyata sing lanang ya ora rabi meneh, ya cek wedi lara. Gitu. Sing lara wedi wedi ya. Masyaallah. Saiki mati apa wae nek dhisik mati niku judule Jalaran Gerah Satawis Wekdal. Nek layu niku lho. Jalaran Gerah Satawis Wekdal. Saniki mboten aku. Lho gadah rencang niku Mas Bekti Soeharto. Ya, itu cuci darah sudah 2 tahun, seminggu 2 kali. Dewe iki sedo dikubur niku ya Jalaran Gerah Covid ngeten niku judule kan. Oh, gerah cuci darah seminggu 2 kali selama 2 tahun itu ya tetap lorone Covid. Jadi apa loro apa wae Covid masuk angin ya Covid, bilang ya Covid. Jadi inilah maka kita kemudian menjadi takut dengan obat Covid mereka. Daweti kabeh. Artinya kalau itu sebuah kesengajaan, ya penjahat itu namanya. Penjahatnya sukses sebenarnya. Karena kalau ada orang itu bodoh, itu bisa diatasi, di sekolahnya jadi pinter. Nenek-nenek wong niku marah, niku bisa diatasi, dikei modal, niku bisa sugih. Nenek wong wis wedi, niku bisa diatasi ya Bu. Wong wedi niku bisa diapa-apake gitu. Wong wedi niku ya tetap wedi. Nah, cuman masalahnya yang ingin saya sampaikan di sini, takut itu harusnya hanya kepada Allah. Takut itu hanya kepada Allah. Dan ini perlu ilmu. Ya, maka innama yasyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya orang yang punya ilmu. Ya. Jadi ulama itu bukan kok kelompok ulama sing kiai-kiai. Ada orang kiai orang wedi orang gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak selama itu punya ilmu akan paham bahwa yang perlu ditakuti nomor 1 hanya Allah. Apakah kita takut mati? Halo? Tidak. Ini prakteknya ya enggak? Kalau orang Islam apalagi yang laki-laki takut mati, nggak ada jihad fisabilillah, mau takut mati, boleh jihad ke mati piye? Padahal mati itu di tangan Allah, bukan di tangan jihad, bukan di tangan penyakit, tapi di tangan Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Jika sudah sampai ajal nggak bisa maju, nggak bisa mundur.
Betul ya? Bila saking mereka orang beriman yang ditakutkan bukan kematian, karena kematian hanyalah tidur panjang. Bagi orang iman yang ditakutkan adalah murka Allah. Murka Allah. Bila saking mereka orang beriman punya prinsip waridwanu minallahi akbar. Kados pundi kita meraih ridha Allah. Karena hidup yang diridai Allah itu adalah tujuan kita yang paling akbar. Tujuan kita yang paling besar itu adalah pikantuk ridhanipun Allah. Maka kalau kita ingin dapat ridha Allah, pripun pak carane? Ya takwa. Ya, Allah akan ridha kalau kita takwa. Takwa itu apa? Ngestoaken dawuhipun Allah. Jadi yang namanya takwa itu ngestoaken dawuh-dawuhipun Allah. Jadi orang takwa ketika berkaitan dengan perintah dan larangan Allah adanya sami'na wa ta'na. Apa yang Allah perintah kerjakan, sami'na wa ta'na. Apa yang Allah larang tinggalkan, sami'na wa ta'na. Maka orang takwa itu prinsipnya nomor satu adalah taat tanpa maksiat. Taat tanpa maksiat. Loh, apa ada pak taat plus maksiat? Wonten apa boten? Yo taat yo maksiat. Eneng. Ya, iki mau ngira kok. Gimana itu bisa terjadinya? Tadi pun kata. Coba tuh, Pak Kaji kok kecekel KPK, coba. Ya kan? Itu namanya ya taat ya maksiat. Coba. Bu Kaji kok selingkuh, coba, Masya Allah. Ini kira kira tekol, ya. Gitu. Ini namanya ya taat ya maksiat. Betul kan? Yo kaji kok yo ngapusi. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau kita ingin meraih ridha Allah, ingat, tidak cukup hanya taat, tidak cukup hanya haji dan sholat, tapi yang lebih penting adalah meninggalkan semua maksiat. Aja ingkang nomor kali supados boten maksiat. Orang yang takwa kepada Allah selalu ingat tanpa lupa kepada Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang takwa itu ingat kepada Tuhannya baik ketika berdiri, ketika duduk maupun ketika berbaring. Artinya dalam segala posisi tadi. Posisi manusia itu kalau nggak berdiri ya duduk. Nek orang ngadeg ralikih berarti sare berbaring. Maka orang takwa itu ingat kepada Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Maksudnya dalam segala situasi kondisi kelingan Allah. Lagi senang ya kelingan Allah, lagi susah ya kelingan Allah. Pas longgar ingat Allah, waktu sempit juga ingat Allah. Karena banyak orang kalau senang lali karo Allah. Nenek pas lagi susah kelingan. Mulai ini lagi corona lagi masjid kebak. Nek lo barang itu sempitnya hilang jadi sempat lupa lagi. Ada kata Pak Amir Isha dulu ada istilah haji tomat. Kalau pas di Mekah dia tobat, ingat sama Tuhannya. Tapi bila pulang ke rumah dia kumat, dia lupa dengan Tuhannya. Jadi ingatnya waktu pas di Mekah. Mestinya ingatnya kepada Allah itu sampai akhir hayat. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada lagi orang yang ingat sama Allah hanya khusus di bulan Ramadan. Pas lagi Ramadan, Masya Allah, belas orang maksiat. Saya yang-yangan ya pedot saya. Iki tak poso saya mas katanya, ya. Betul ya. Pas di bulan Ramadan sedekahnya mengalir. Pas di bulan Ramadan tahajudnya nggak pernah pray. Pas di bulan Ramadan kendalikan nafsu belas atau lesu.
Tapi giliran Ramadan selesai, masuk bulan Syawal, jawabnya merdeka. Masya Allah. Sing galak-galak meneh, sing cerewet meneh. Masya Allah. Sing iki sabar, sing galak. Kowe kok saiki nesu terus to? Wis rampung kosong ya. Masya Allah ya. Ada, Masya Allah. Gimana ya rata ini ya. Jadi dia ingat sama Allah waktu bulan. Ada orang baik hanya pas di bulan Ramadan. Ada juga orang baik kalau pas sholat, ada ya. Kalau di masjid baik. Khusyuknya luar biasa. Takbirnya aja mantep, ngalah-ngalahin imamnya. Allahu Akbar. Kata bayo wong keterkakai. Masya Allah. Gila kok metu wis colong serandang. Iki mau ya rata kawas metu deh ya. Jadi lo persoalan. Ya kan? Ada juga orang yang baik kalau pas di rumah. Kalau di rumah baik. Kenapa baik? Karena bojone galak. Ada loh bojo galak ya. Masya Allah. Wong lagu dewe. Nah, tapi kalau sudah keluar dari rumah, ya Allah, atau kau bojo, ya dipeake, lali. Ada juga, ya. Bila saya menikah, yang menikah tindakan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Supaya kita nggak kena godaan kalau ada di luar sana, betul ya. Iki ora gerbang lanang tok, wong itu ya kaya ngono. Masya Allah, tapi kok omah api kalau bojone ning kantor ya Allah, godaan akeh, maksiat akeh, kantor ya akeh, pasar ya akeh, Masya Allah. Profesi pedagang ya digodhog, guru ya digodhog, Masya Allah. Gitu. Mana gurumu galaknya digodhog kok. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya nggak tahu itu pemberitahuan apa curhat, saya nggak tahu. Intinya begitu ya. Masya Allah. Banyak lu layak digodhog, bukan hanya yang muda-muda, yang tua juga digodhog, ya enggak? Saya ngisi pengajian di kantor, satu kantor di Slamet Riyadi. Habis pengajian itu ya makan bersama anak yatim gitu. Istrinya kepala kantor tuh curhat, Pak Ustadz, saya itu terus terang deg-degan banget. Dulu saya itu selalu berdoa suami saya itu sukses karirnya. Alhamdulillah sekarang suami saya diangkat sebagai kepala kantor di Solo. Kebetulan di Jogja ini ya pas pensiun, sementara belum ada istri suami saya di PJS di Jogja. Jadi ngerangkep dua, kepala kantor di Solo, kepala kantor di Jogja. Saya satu sisi senang bojoku sukses, di sisi yang lain aku ya deg-degan loh Pak Ustaz. Lah wah godhone apa-apa. Cah ayu-ayu mahasiswa sing digoleki sing kaya bojoku ngono kuwi saiki ya Mas ya. Sing tua-tua tidak akeh gitu ya. Nah ini namanya godaan. Maka hidup ini tidak lepas daripada banyak uji. Ya, maka kita diingatkan supaya jadi orang takwa. Ya, ingat sama Allah kapanpun dimanapun. Karena orang yang ingat sama Allah nggak mungkin maksiat. Adapun orang itu maksiat karena lupa kepada Allah. Ingat ada kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua. Dumadaan gua niku jugruk watu saking inggil, betul ya? Nah, ketika dia jugruk watune itu dari atas, tertutuplah gua itu. 3 orang ini tidak bisa keluar. Kemudian salah satu di antara 3 orang yang tertutup batu itu berkata, mari kita ceritakan kebaikan kita kepada Allah. Siapa tahu dengan kita curhat kepada Allah, kita minta tolong ya Allah, kalau memang itu kebaikan itu kau anggap sebuah kebaikan yang kau terima, bukakan kami dari kesulitan, kesempitan dan ketertutupan gua ini ya Allah. Maka 3-tiganya pun berkisah, betul ya? Nah, saya kira ibu bapak sudah tahu ceritanya. Salah satu kisahnya adalah seorang yang mencintai saudaranya sendiri. Ya cek dulu, ayu, aku
bendina sing tak pikirke kuwi. Lah kok delalah dhek moro ning omahku jilih duit. Maka saya punya niat jahat. Kowe tak jili ning siji syarate, kowe tak turoni sewengi gelem ora. Masya Allah. Karena yang perempuan itu sangat menginginkan harta uang karena dia butuh, ya. Maka dia kemudian gempon nek niku syarate mboten napa-napa. Saking pengin masalahe rampung. Ketika orang ini sudah bermalam, digambarkan dalam hadis sikile wis tumpang. Waduh. Nek cara Jawa padu sikil papat didu, ya. Tumadaan sang perempuan berkata, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Begitu diingatkan oleh sang perempuan si laki-laki bahwa langsung Pak Grega dia mengurungkan niatnya orang sido. Terus dia bilang, pakailah uang itu untuk dirimu, wis lunas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian setelah itu dia berkata, ya Allah, dulu saya hampir maksiat, tapi begitu diingatkan asmamu, kula terus langsung mandek boten sios, padahal wis padu mau sikil papat padu. Kalau ini kau anggap amal soleh yang kau terima, ya Allah, bukakanlah untukku pintu yang tertutup dari gua ini dari batu yang besar. Kemudian didorong, maka terbukalah pintu itu sehingga batu itu bergeser, padahal waktunya gede ya. Maka sesungguhnya amal soleh itu bisa membuat kita dibukakan dari kesulitan yang kita hadapi. Gitu ya. Ingat sama Allah, ingat sama Allah. Kalau ini kocok pulau haji gitu, Pak Habib pulau kelingan niku cerita. Bapak pulau niku dalamnya pikir pergi ageng wis kaya ning panti yatim ini lho. Delalah dilewati bis lho jenenge sepuh. Kok nyengkrak to, masyaallah. Numpak bis ke bapak bis kok lali. Waduh tenan saka sore ora kundur. Wis enek sing ngerti, mau kita numpak bis ngene, bis apa? Bis anu iki gua tak goleki Pak. Wis ngantek ora ketemu. Lantas teman saya itu bilang, saya tuh tele-tele katanya sar gede itu loh Pak, itu nek ngalor itu kan ada masjid kiri jalan. Saya sholat di situ maghrib isya, terus saya doa, ya Allah, kalau dia amal soleh, tak ceritake sama Allah amal soleh saya. Ya pada sholat itu amal soleh itu niki Gusti Allah, dan itu panjenengan akeni pinapa amal soleh kan panjenengan tampil. Kalau nyuwun setunggal Allah, niku hijau, mungkin bapak kula ketemu ya Allah, gitu. Mungkin bapak kula ketemu. Bar niku kula medal ke masjid lagi golek serandal, ditelepon kalih mas kula, bapak ketemu, masya Allah. Ya, ning ngendi? Ning kene lho sak gede ya Allah, cedake aku wis gak kono masya Allah. Aku langsung rono ya Allah. Numpak becak lagi ayel-ayelan karo Pak becak. Masya Allah, jadi ngumpul-ngumpul numpak becak. Seko terminal rono rene dikai 10.000 Pak becake ra gelem, masyaallah. Pak becak petang jam 10.000. Jenenge ya bino gitu ya. Masyaallah gitu. Nah, inilah jadi ternyata orang itu kalau ingat sama Allah, ya, ingat sama Allah, cerita di gua tadi akan menjadikan orang itu terlepas daripada maksiat. Jadi ingat sama Allah itu banyak manfaatnya. Hati yang tentram, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Betul kan? Sesungguhnya dengan banyak ingat sama Allah ditentramkan hati, dan kemudian dengan ingat sama Allah dihindarkan dari maksiat. Betul kan? Dan dengan banyak ingat sama Allah, Allah akan mengingat kita. Jadi wong niku nek dikelingi Allah, niku selesai masalahnya. Betul kan? Kanca kula itu rezeki nomplok pakai corona kok itu rezeki nomplok. Ya, terus saya tak ceritake kok itu rezeki gitu awal. Kemudian dia mau ngeluarin zakat 25 juta. Terus zakat saya mau saya keluarkan Pak Amihah. Kita dibagi 5 ngono itu Pak. Itu yang harus dikasih zakat siapa aja saya sebutkan ini ya, fakir, miskin, mu'alaf, orang yang dilihat hutang. Oh iya, aku kelingan kancaku kuwi
Ya, kowe dhewe kok tangis-tangis di masalah terus kowe termasuk sing tak kei katanya gitu. Karena dia ingat maka ditolong temannya, betul kan? Karena dia ingat maka ditolong. Dan Allah mengatakan kalau kamu ingat aku ingat kamu. Kalau kamu punya masalah aku tolong kamu. Bila saya mereka orang yang betul-betul selalu ingat pada Allah kapanpun dimanapun, Allah akan mengingat kita. Betul ya? Bulan waktu Nabi Muhammad SAW terguasul doyak-doyak yang kafir kalau pada hijrah, ya kita kan pernah waktu haji naik lihat ya guasul ya, dia ramuga, lawang dure rame-rame, ya mau sebagai sokai lo guasul gitu ya. Nah, Nabi naik di situ, waktu orang kafir naik ke sana, Abu Bakar sempat anjring. Ya Rasulullah, mereka naik kemari, mereka kalau sampai sini konangan. La tahzan, innallaha ma'ana. Itu kata Nabi SAW. Orang sahabat rasa khawatir karena Allah bersama kita. Itulah kelebihan orang yang ingat sama Allah. Dibebaskan dari maksiat, ditenteramkan hatinya, dihilangkan gundah gulana rasa takut di dalam hati, sehingga tenang. Saya kira ke uang kata uang itu udah panik, ya toh, udah stres, randedin, dalam pulang anaknya kudu nganggo HP, anaknya dikandani udah mudah sisa, aja tutup malah mati loh, masya Allah. Gitu. Wonten pun ini ke Tangerang ya, Tangerang ya Allah. Akhirnya Pak Ebo di penjara, ini kesulitan, ya. Kaya apa gedene dosane wong tuane. Kalau corona ini dibuat kaya apa gedene dosane sing gawe-gawe corona ya kan. Tapi kalau ini bukan ya Allah alam bisawab. Tapi yang jelas ini ujian yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Kalau orang Islam itu harus kuat, dan memang orang Islam mesti kuat, betul kan? Kekuatan kita di mana Pak? Karena kita yakin bahwa kita hidup tidak sendiri. Kita yakin bahwa kita hidup ini ada yang menyamai kita, menyertai kita. Siapa? Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Sungguh Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan Maha menyaksikan. Ibu kaya Mbak Putri titipi putu itu saking tresnone ya. Ibu ora tahu kok putune niku kok lepas dari perhatian Mbak Putri. Betul ya? Kok putune kira-kira penekan pager lho. Gitu ya. Kata putri ngomong, Mbak Putri cerewet banget ya. Sami kaya putune ibu kula niku waktu aja dicari para kritis niku kate kono. Mbak Putri ikut enggak alhamdulillah. Lah kok Mbak Putri ra melu alhamdulillah boleh tekan kono mesti bengok. Kok kelep isi aku dek Mbak Putri. Padahal Mbak Putri begitu itu karena cinta. Betul enggak? Maka orang kalau cinta itu adanya adalah melindungi, menjaga, tidak ingin celaka yang dia cintai. Sebesar-besarnya cinta Mbak Putri kepada cucunya, jauh lebih cinta Allah kepada hambanya. Siapa hamba yang dicintai Allah? Yaitu hamba yang iman lagi takwa. Hamba yang iman dan takwa. Jelaskan mereka kaum muslimin rahmatullah yang ingat iman dan takwa itu tenang ya, karena punya Allah. Itu yang harus diingat. Dan masjid kula enten ibu-ibu cerita, wah saya ingin dia terus pakai serat kerja anu ge wis kanggo HP ki ragate saya akeh. Ge aku sing rampung aku bisa iki yo wis kerja ngontang panting yo nguli bocah Pak yo nganggur nganu ya. Masya Allah. Delalah dari ibu-ibu itu nganggur wakil.
langsung mundur terus kanggo srandane lho karep aku karo genenge sing do curhat mau. Kowe ngono-ngono pede bojo. Lah aku rondo ora sing emosi ora apa. Mune bojo kok mumet katanya ya. Ya mumet aku masyaallah. Aku rate sapa-sapa katanya. Aku yo kermo sampai sudah kok rate sapa-sapa. Dia lupa kalau rate bojo ya, tapi kan punya Allah. Yang menyelesaikan masalah kita itu Allah. Betul ya? Dan kalau Allah menyelesaikan itu bisa lewat manapun. Maka kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan Allah kasih rezeki yang tidak diduga-duga. Ibu Hajar waktu saat itu kan dari ya kehidupan, dia nggak ada suaminya, dia sebatang kara, nggak ada orang, nggak ada siapa, nggak ada apa. Tapi karena dia tawakal kepada Allah, Allah kasih solusi, Allah kasih rezeki yang tidak diduga-duga. Coba atasnya padang pasir kok penuh banyu, dan itu diabadikan Allah sampai hari ini, insya Allah sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Aku bayangke wong lagi daerah kene sing tandus Wonogiri misalnya, wis nek banyu yo kebur ana rene yo nek banyu. Ya, itu baru kita yang setengah tahun dan setengah tahun panas. Nah ini Mekah belas atau udan kadang-kadang setahun yang pintu yang telur gitu ya. Pilih delok 5 menit baru. Kok banyunya orang kemput terus, ya? Yo diunjuk sak Mekah, yo diunjuk ning Madinah. Nah lebetipun nabawi kan juga dibawa pulang, coba. Juga dijual. Kalau jenengan patos jam-jam kan pakai keliwat kan gihenten. Ya, artinya air itu berlimpah. Kantek wong kafir-kafir sing ora percaya niku alah ki banyu laut ki disuling. Awak zaman Nabi Ibrahim pada sulang-sulingan. Ya toh, zaman Nabi Muhammad SAW apa ada suling-sulingan? Ya, nyatanya berlimpah. Ya. Dan di Mekah tidak ada air kecuali air Zam-Zam. Kalau di Madinah banyak air karena dari sumur-sumur kebun kurma di situ. Jadi di Madinah itu nyemplok-nyemplok dulu. Kalau tandus kita orang bagian mana yang banyune bagian ini. Tapi kalau di Mekah blas, ya hanya air Zam-Zam itu. Allah Akbar. Itu mukjizat ya yang begitu dahsyat yang harus kita sadari bahwa inilah keagungan Allah yang diberikan kepada kita supaya kita paham bahwa Allah itu ya ini kan ya sebagai satu pelajaran Allah punya kasih itu dengan yoga-yoga.